Seorang YouTuber Jerman berhaluan kiri kini mengakui bahwa ia harus meninggalkan Jerman karena menurutnya di sana terlalu berbahaya untuk membesarkan putri-putrinya di sana. Dan ya, ini sudah dimulai. Kaum kiri mulai menyadari bahwa kebijakan mereka yang gila, kebijakan yang gila itu tidak berhasil. Dan pria ini menjadi sangat viral. Sangat viral karena mereka sama sekali tidak menyangka hal ini akan terjadi. Membayangkan bahwa seorang YouTuber dengan jutaan dan jutaan pengikut merasa tidak bisa membesarkan anak-anaknya di Jerman adalah keuntungan yang tidak kami duga. Tentu saja, jangan pura-pura mereka belum sadar. Seperti yang akan kamu lihat di video ini. Tapi kami akan membahas semuanya tentang apa yang terjadi di Jerman dan mengapa negara itu menjadi sangat berbahaya bagi putri-putri Anda. Dan setelah Anda punya anak, Anda juga mulai memikirkan di mana Anda ingin membesarkan mereka, terutama jika Anda punya seorang putri. Saya rasa Jerman bukan lagi tempat yang baik untuk membesarkan seorang putri. Karena perempuan secara umum, mereka tidak lagi merasa aman berjalan di jalan pada malam hari. Kamu tidak perlu percaya begitu saja pada saya. Ada petisi publik di semua kota besar di Jerman. Perempuan menginginkan semacam voucher taksi gratis untuk malam hari. Di Berlin, mereka ingin ada gerbong kereta bawah tanah khusus perempuan. Dan cerita-cerita yang kamu dengar di Berlin tentang apa yang harus dialami perempuan di transportasi umum, itu benar-benar parah. Bayangkan sekarang kita sudah sampai pada titik di mana perempuan menginginkan pemisahan di transportasi umum. Kamu tahu, hal yang selama ini dianggap paling buruk oleh semua orang. Dulu, orang kulit hitam dan kulit putih dipisahkan. Sekarang perempuan berkata, tolong lindungi kami dari orang-orang ini. Pisahkan kami, berikan kami kabin khusus perempuan. Dulu hal ini akan dianggap sebagai sesuatu yang paling seksis yang bisa dipikirkan seseorang beberapa tahun lalu. Dan sekarang, ini dianggap sebagai satu-satunya cara untuk melindungi perempuan-perempuan ini. Ini benar-benar gila. Ini benar-benar kacau, jujur saja. Kalian semua tahu alasan kenapa bisa seperti itu. Saya tidak perlu membicarakannya. Tapi faktanya, perempuan di Jerman sekarang tidak lagi merasa aman. Dan itu ada alasannya. Dan memilih membesarkan anak perempuan di Jerman jelas bukan keputusan yang baik. Apakah kalian mendengar apa yang dia katakan? Kalian semua tahu alasannya. Saya tidak perlu membicarakan ini. Kalian semua tahu alasannya. Sekali lagi, ingat, pria ini berhaluan kiri. Sama sekali bukan orang sayap kanan. Dan dia benar-benar tidak sanggup mengatakannya. Dia akan membicarakan soal imigran. Tapi sekarang sudah menjadi semacam hal yang diterima bahwa ada masalah di sini yang tidak bisa kita katakan sebagai masalah karena itu tidak sejalan dengan nilai-nilai palsu kita yang sebenarnya bukan nilai yang baik. Jadi mari kita pura-pura saja bahwa kita tidak membicarakannya dan membicarakan akibat-akibatnya. Lalu berkata, oh iya, akibatnya buruk, kita harus melindungi perempuan kita. Kenapa tidak menghubungkannya dan berkata, kita harus melindungi perempuan kita dari kebijakan buruk yang membawa masuk para imigran yang sangat berbahaya bagi masyarakat kita. Dan sekarang kita harus mengakui bahwa kita telah membuat kesalahan. Atau kita tidak akan bisa kembali. Kamu tahu, kamu ingin menjaga orang-orangmu tetap aman, anak-anakmu tetap aman, agar mereka tumbuh di lingkungan yang ramah, di mana mereka bisa merasa aman kapan saja. Ini hanya pendapat saya. Tapi jika seorang wanita tidak bisa berjalan di jalan pada malam hari dan merasa aman lagi, kamu telah gagal sebagai masyarakat, sebagai negara. Itu hanya pendapat saya, dan itu agak konyol. Setiap kali sesuatu terjadi di Jerman, para politisi hanya akan berkata, "Oh ya, kita punya masalah penikaman. Pisau membunuh orang. Wanita berpakaian tidak benar. Mereka seharusnya berpakaian berbeda." Dan itu bukan hal kecil, tapi kamu juga bisa melihatnya dalam hal-hal kecil. Kamu tidak bisa lagi pergi ke supermarket tanpa merasa kita hidup di masyarakat yang penuh kejahatan. Begini, ada obsesi. Obsesi dari para politisi. Alih-alih hanya mengakui masalahnya dan kemudian melihat dukungan publik serta pujian dari jutaan orang yang juga bisa melihat masalah itu. Masalahnya adalah imigrasi. Mereka akan mencari, benar-benar mencari alasan lain apapun sebagai masalah sebenarnya. Ngomong-ngomong teman-teman, selamat datang di Pushback. Aku Meiraka, pembawa acara kalian. Pastikan untuk menekan tombol subscribe untuk mendukung video ini. Jika kamu sudah muak dan ingin melihat semacam perlawanan terhadap semua yang sedang terjadi. Tapi sebelumnya, ada pesan singkat dari sponsor kami. Jadi, bagi kalian yang belum tahu apa itu Kalci adalah pasar prediksi terbesar di Amerika Serikat. Pada dasarnya, ini seperti pasar saham untuk prediksi dan sudah diatur secara federal, yang tentunya sangat baik. Dan ini menunjukkan apa yang sebenarnya dipikirkan orang-orang, bukan apa yang mereka tulis di media sosial, tapi di mana mereka benar-benar ingin menaruh uang mereka kan. Jadi menurutku ini adalah hal yang menarik untuk dibahas. Pemimpin mana yang akan meninggalkan jabatannya tahun ini? Friedrich Merz, yang sebenarnya adalah pemimpin Jerman,
Orang-orang masih belum mau mengambil langkah untuk mengatakan bahwa kepemimpinan ini harus pergi. Mereka hanya belum melakukannya. Dengan Keir Starmer di Inggris, situasinya sudah begitu buruk, sehingga mereka berkata, ya, orang ini benar-benar harus pergi. Tapi di Jerman, mereka masih agak tertinggal dan belum mau mengatakannya. Ngomong-ngomong, unduh aplikasi Kalshi, gunakan kode Miera untuk mendapatkan potongan dolar saat kamu bertransaksi. $10 Kalshi, KALCSHI. Taruhkan uangmu pada prediksimu, karena itu cara terbaik untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan sekarang, kembali ke video itu. Karena menurutku, kita punya banyak hal untuk dibicarakan. Jadi, pria ini pada dasarnya terus-menerus membicarakan tentang bahayanya. Bahaya, 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 bahaya. Bahaya dari semua yang terjadi di Jerman, dan bagaimana dia tidak mau membesarkan anak-anaknya sendiri. Namun tetap saja, dia tidak secara terang-terangan mengatakan apa masalah sebenarnya. Dan inilah yang kita kembali bicarakan. Bagus. Akhirnya ada seseorang dari pihak kiri yang mengakui bahwa ini benar-benar bermasalah. Tapi bahkan saat itu pun, mereka tidak bisa memaksa diri untuk berkata, saya melihat ada masalah. Ini alasan sebenarnya dari masalah itu. Mari kita hadapi itu. Seperti di Prenzlauberg, salah satu lingkungan terbaik di seluruh Berlin, jika Anda ingin membeli sampo atau krim, Anda pergi ke gerai DM. Anda harus pergi ke banyak gerai, seperti DM di Berlin, ke kasir untuk mendapatkan produk-produk itu, supaya mereka membukanya, karena produk-produk itu sering sekali dicuri. Bahkan di Edeka, di supermarket biasa, mereka mengunci alkohol, mereka mengunci Red Bull, barang-barang yang harganya cuma $1,50. Mereka memasang alat pengaman pada barang-barang itu yang harus dibuka di kasir. Kamu tahu betapa gilanya kalau kita sudah terbiasa dengan ini. Kita benar-benar sudah terbiasa dengan kenyataan bahwa dimanapun kita pergi, barang-barangnya dikunci, karena orang mungkin saja mencurinya. Ya, tentu saja, orang mungkin saja mencurinya. Dan perusahaan-perusahaan menghabiskan begitu banyak uang untuk mengamankan barang-barang itu, bahkan menghabiskan lebih banyak uang untuk mengamankan barang-barang itu, dan nilai barangnya malah lebih rendah. Karena ini sudah seperti wabah, orang-orang yang berpikir mereka bisa masuk ke suatu tempat dan langsung ambil, 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 ambil. Dan tebak apa? Kebanyakan dari orang-orang itu bukanlah warga biasa yang taat membayar pajak. Mereka adalah orang-orang yang percaya mereka bisa mengambil apapun yang mereka mau tanpa harus memberi kembali. Menjadi seperti apa masyarakat ini? Contoh lainnya adalah pasar Natal. Tahun lalu, ada beberapa pasar Natal yang dibatalkan karena mereka tidak mampu lagi membayar biaya pengamanan anti-teror. Katakan saja, beritahu kami siapa para teroris itu. Katakan saja siapa para teroris yang menyerang pasar-pasar Natal itu. Teman-teman, ini sangat sederhana, tapi mereka tidak bisa melakukannya. Katakan saja, apakah dia akan mengatakannya? Tolong, katakan saja, beritahu kami. Beritahu kami. Beritahu kami. Beritahu kami kenapa pasar Natal kalian terkena terorisme sampai-sampai harus dibatalkan. Sementara para wanita kalian tidak aman, kenapa barang dagangan kalian dicuri? Dan perayaan agama kalian tidak bisa berlangsung. Semua itu karena satu hal sederhana. Akui saja. Karena itu terlalu mahal. Biayanya jutaan euro bagi pasar Natal besar untuk memasang penghalang-penghalang anti-teror itu. Dan jika pasar Natal, tempat penuh kegembiraan, satu-satunya hal yang dinantikan orang di bulan Desember saat cuaca dingin dan suram di luar, jika mereka dibatalkan karena tidak mampu membayar pengamanan anti-teror. Banyak hal yang telah salah di negara ini. Dan jangan salah paham, saya tidak ingin menyalahkan migrasi atas hal ini. Migrasi itu sendiri bukanlah hal yang buruk. Hanya saja akan selalu ada beberapa orang yang melakukan hal-hal bodoh. Saya tidak ingin menyalahkan migrasi atas hal ini. Karena saya masih, setelah semua itu, setelah kenyataan bahwa saya harus meninggalkan negara saya. Karena putri-putri saya tidak aman, dan perempuan tidak aman. Dan banyak hal yang dicuri. Serta terorisme merajalela di pasar-pasar Natal. Saya masih tidak akan mengatakan. Karena saya sudah sangat dicuci otak, sehingga saya tidak bisa mengakui bahwa inilah masalah imigrasi Islam. Saya benar-benar tidak bisa mengatakannya. Dia juga tidak bisa mengatakannya. Mereka juga tidak bisa melakukannya. Inilah betapa dalamnya orang-orang ini telah dicuci otak. Dia membuat video yang mengatakan dia harus meninggalkan Jerman karena betapa buruknya Jerman. Tapi dia tidak mau mengakui apa yang membuat Jerman menjadi seburuk itu. Dia tidak mau mengakuinya. Dia mungkin akan lebih nyaman mengatakan, kamu tahu, kepemimpinan kita membuat keputusan yang buruk, bla bla bla. Tidak akan melihat kaitannya. Karena mereka telah dilatih dan diajarkan bahwa apapun pengorbanan pribadi, tidak masalah seburuk apapun keadaannya. Jangan pernah menyalahkan para imigran. Jangan pernah menyalahkan pengambil alihan Islam. Meskipun itu sudah jelas terdokumentasi, itulah yang mereka lakukan.
karena itu akan membuatmu dianggap rasis. Dan menjadi rasis berarti menjadi orang yang buruk. Bahkan lebih buruk menjadi rasis daripada tidak peduli pada anakmu sendiri. Bahkan lebih buruk menjadi rasis daripada tidak peduli pada anakmu sendiri. Sudah aku bilang pada mereka, sudah aku bilang ini, sudah aku bilang ini, sudah aku bilang ini, sudah aku bilang ini, jadi mereka benar-benar percaya. Dia benar-benar terekam kamera duduk di sini berkata, aku tidak mau menyalahkan imigrasi. Aku tidak mau menyalahkan imigrasi. Karena hanya ada beberapa oknum buruk. Ini bukan hanya beberapa oknum buruk. Bukan hanya beberapa oknum buruk yang membuat perempuan ingin pergi sendirian ke dalam kabin. Dan kamu harus menyingkirkan mereka. Tapi Jerman sangat-sangat buruk dalam hal itu. Salah satu masalah terbesar terkait hal itu adalah bahkan jika orang-orang datang ke Jerman untuk mencari suaka, mereka tetap ditolak. Dan jika mereka berasal dari negara-negara tertentu yang dianggap tidak aman, Jerman tidak bisa mengirim mereka kembali, meskipun mereka tidak diizinkan tinggal di Jerman. Jika mereka tidak diberikan izin untuk tinggal, menjadi penduduk, bekerja di sini, dan sebagainya. Jadi, ada sekelompok besar pengungsi yang datang ke Jerman. Izin mereka untuk berada di sini ditolak, tetapi mereka tidak bisa dideportasi ke negara asal mereka karena di sana tidak aman. Jadi mereka tidak bisa bekerja di sini, mereka tidak bisa melakukan apapun di sini, tetapi mereka tetap di sini karena mereka seperti berada di limbo. Dan itu menimbulkan banyak masalah, karena mereka tidak bisa menjadi bagian dari masyarakat, mereka tidak bisa berintegrasi, dan beberapa dari mereka tentu saja menimbulkan masalah. Ini juga bisa dimengerti bahwa jika Anda berada di limbo seperti ini, Anda akan menyimpan banyak rasa kesal karena negara ini tidak menerima Anda. Salah satu ironi yang sulit dipercaya dari hal ini adalah kita tidak bisa mengirim para imigran kita kembali karena mereka tidak aman di negara asal mereka. Jadi sekarang kita semua harus merasa tidak aman di negara kita sendiri. Lihat betapa konyolnya ini. YouTuber ini menjadi sangat viral. Orang-orang panik karena mereka tidak percaya. Akhirnya dia mengakuinya. Pihak kanan merayakan, dan pihak kiri seperti, dia mengatakan apa yang kita pikirkan. Dia mengatakan apa yang kita pikirkan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya di Jerman, jauh lebih banyak orang mungkin akhirnya akan meninggalkan Jerman karena hal ini. Ini adalah perubahan besar. Perubahan besar ke arah yang benar. Tetap saja, ini adalah indikator betapa dalamnya pencucian otak. Betapa dalamnya masalah yang sedang kita hadapi. Karena, sekali lagi, bagi semua orang waras yang matanya terbuka lebar, kamu bisa melihat bahwa orang-orang ini benar-benar terlalu berempati sampai mencelakakan diri sendiri. Seperti yang dikatakan Gatsa. Mereka benar-benar rela menghancurkan segalanya hanya karena empati mereka terhadap orang lain. Tapi mereka begitu terjebak dalam pemikiran itu, sehingga mereka menolak untuk melihat kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu sudah jelas di depan mata mereka. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.